Swadika, Nano Naka. Nano adalah siswi baru, dia mengenalkan diri. Ada cowok tadi memandangnya dengan serius. Teman sebelahnya mengenalkan diri, namanya Lukmi, dan mengenalkan Nanai. Dia calon ketua OSIS, tapi Nano jangan dekat dengan dia karena sudah banyak menghamili gadis. Korbannya banyak yang aborsi dan keluar sekolah. Tapi Nano malah tertarik ingin mendekati Nanai. Dengan cepat mereka berdua sudah dekat. Sampai Cheng diusir tidak boleh ganggu, Lukmi yakin hubungan mereka pasti tidak akan lama karena Nanai orangnya bosanan. Cheng pun membuat taruhan berapa lama Nanai akan meniduri Nano. Taruhan 500 bat yang paling mendekati, dialah yang menang. Mereka pun setuju, Nano dan Nanai semakin mesra. Cheng mengajak teman yang lain taruhan. Di hari pertama saat Nanai main judo, Nano pun memberikan minuman. Hari kedua saat Nanai sedang pemotretan, Nano merapikan baju dan menciumnya. Hari ketiga, Cheng menariki taruhan, semakin banyak yang ikut. Cewek di awal tadi korbannya Nanai bernama Pet bertemu Nano. Pet memberitahu orang-orang di sekolah taruhan, seberapa lama Nanai menidurimu? Nano malah bertanya, kalau kau berapa lama dia menidurimu? Pet pun minta maaf, bukan mau ikut campur, cuma memperingati agar Nano tidak seperti dirinya. Nanai lehernya ada ikan cupang, kok ikan? Cheng pun tahu kalau mereka pasti sudah usluk-usluk. Nanai memberitahu 3 hari 3 jam 33 menit. Cheng langsung membuka uang taruhan, di setiap uang sudah ada tebakan berapa lama. Nano pun datang membuat semuanya canggung. Nano mengambil milik Lukmi, tebakannya adalah 3 hari 5 jam. Sedikit lagi benar tapi ada yang lebih tepat. Cheng pun mengambil tebakan yang sangat tepat, 3 hari 3 jam 33 menit. Tebakan itu adalah milik Nano. Ternyata dia ikut taruhan juga. Semua uang pun diambil dan ditunjukkan ke Nanai. Nanai fisiknya lemah, main judo gampang dibanting, tak seperti biasanya. Dia juga muntah-muntah. Nano datang dan mengelus-ngelus perutnya. Dia pun keluar sambil marah. Nano nangis karena mau diputus. Dia tak mau diputus secepat ini. Dan apa yang salah darinya? Nanai ingin putus karena benci cara Nano menatap. Dia merasa Nano menatapnya seolah-olah seperti benda. Saat Nanai ingin pergi, Nano tiba-tiba tertawa jahat dan bilang, saat ini aku tidak merasakan apa-apa, tapi nanti mungkin kau akan merasakan sesuatu. Ketika mandi, Cheng membuka tirai melihat Nanai mandi. Katanya burung Nanai mengecil. Dia merasa aneh. Dan saat mau beraksi lagi, ceweknya ketakutan karena perutnya buncit. Di rumah dia pakai jaket, membuat orang tuanya khawatir apakah sakit. Dan saat ibunya memberikan makanan favoritnya, malah dimuntahkan. Beralasan makanannya yang tidak enak. Saat Cheng makan sate di sampingnya, juga dia merasa mual, muntah-muntah. Apakah ini tanda awal kehamilan, guys? Merasakan ada yang aneh dalam perutnya. Nanai memutuskan memeriksa ke dokter. Saat di USG, dokter bertanya, apakah kau pernah operasi ganti kelamin atau prosedur transgender? Dia bilang tidak pernah, tapi di perutnya ada janin. Dokter merasa aneh sebab kemungkinan Nanai hamil dan janinnya perempuan. Mendengar itu dia kaget tentunya, antara percaya dan tidak percaya. Di sekolah teman-temannya membicarakannya, Nanai jadi marah. Cheng berusaha menenangkannya. Mungkin itu penyakit yang bisa disembuhkan. Cheng akan mengantar ke klinik kesehatan. Nanai pun tambah marah dan mengaku tidak sakit tapi hamil. Dari jauh rupanya Nano merekam kejadian ini. Langsung disebarkan ke seluruh sekolah. Video pengakuan hamilnya pun viral di sekolah dan guru menyatakan Nanai tidak bisa jadi ketua OSIS. Dia muntah di sembarang tempat dan perutnya semakin membesar, kayak Bu Mil. Bukan, Pak Mil. Nanai membuka laptopnya melihat mantan-mantannya. Dia membayangkan seolah-olah sedang diinterogasi korban-korbannya. Ada yang menenangkannya, mungkin itu tumor. Ada yang menyumpahkan itu benar hamil biar tahu rasa. Ada yang marah-marah karena ditinggal setelah dipakai. Ada yang memberi pil aborsi menyuruhnya minum. Ada yang ingin mengantar ke tempat aborsi. Dan yang terakhir, Nano mengucapkan selamat karena bayi Nanai perempuan. Dia pun ketakutan. Nanai ngambil barang-barangnya di sekolah dan melihat majalah tentang dirinya saat menjadi siswa teladan, telat lan edan. Jadi tambah sedih,
Ortunya pun memanggil karena di internet dia diberitakan ayahnya merasa aneh, cowok macam apa kok bisa hamil. Dia keluar dan ayahnya memarahinya sebab membuat malu keluarga. Bereskan masalah ini, kalau tidak pergi saja dari rumah. Nanai berbalik marah dan bilang, ayah pernah menghamili sekretaris dan digugurkan. Apakah aku pernah mengadu? Dia pun tambah sedih karena perbuatannya, keluarga juga kena akibatnya. Dia memutuskan pergi dari rumah, menempati kontrakan sendirian. Saat makan pun rasanya tidak enak. Ya namanya juga Pak Mil ya kan, bawaan bayi. Melihat perut semakin membesar membuatnya semakin menderita. Meminum sebuah obat, langsung muntah-muntah. Obat diminum semuanya tanpa aturan, malah muntah darah. Perutnya kesakitan luar biasa, kasihan dia menderita sendirian. Nanai bangkit mengambil pisau berniat menusuk perutnya, tapi ada yang mengetuk pintu. Ada orang datang, tapi saat pintu dibuka, sepi nggak ada orang. Dari jauh ada cewek pergi. Dan di bawah ada surat, kau tahu bagaimana kau bisa hamil? Siapa gadis terakhir bersamamu sebelum kau hamil? Saat pulang sekolah, Nano ditarik mbak-mbak misterius, bukan mbak tapi Nanai. Dia bertanya apa yang Nano lakukan kepadanya. Nano cuma beralasan, waktu itu kita hanya bermain-main. Saat jalan sendiri tak sengaja bertemu Pet. Nanai langsung minta maaf atas segalanya. Sudah membuat hidupmu buruk. Nanai merasakan apa yang Pet rasakan. Tapi Pet tidak marah, Nanai tak perlu minta maaf. Sebab itu kesalahan mereka berdua. Selain itu, Pet juga sudah menyesali perbuatannya. Pet pun dipeluk dan pergi. Pet dibawa masuk ruang bersalin. Dia berusaha melahirkan anaknya dengan sekuat tenaga. Padahal usianya masih di bawah umur, tapi bayinya lahir dengan selamat. Nanai juga mengunjungi tempat bersalin. Dokter menyuntikkan obat. Dan saat dia terbius, Nano pun datang. Sambil bilang, jangan khawatir, kau akan segera bangun. Nanai pun bangun. Dokter membawa bayi yang baru saja Nanai lahirkan dengan normal. Entah dari mana lewatnya, saya juga nggak tahu guys. Nanai pun panik karena sudah membayar untuk melenyapkan si bayi, tapi bayinya masih ada. Dokter bilang, jika kau ingin menyingkirkannya, kau harus lakukan sendiri. Bayi pun dibawa pulang, nangis terus membuatnya marah dan berniat mau mencekik. Tapi tiba-tiba bayinya diam, lucu, menggemaskan, membuatnya nggak tega. Dadanya juga mengeluarkan air ASI, bayinya pun disusui walaupun itunya rata. Ada tamu datang, ternyata Nano. Nano mencium si bayi, Nanai minta maaf. Berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, dia mengajak untuk merawat bayi itu bersama. Nano tidak mau sebab Nanai terlihat jadi ayah yang baik sekaligus ibu yang baik. Nanai tetap ingin bersama, tapi pintu pun ditutup. Dan misi Nano memberikan hukuman ke orang sembrono pun selesai. Tapi di bawah Nano menemukan fotonya yang dicoret-coret, hahaha, seperti mengejek, dan ada banyak foto tercecer. Diikutilah foto-foto itu sampai naik ke atas. Yang terakhir fotonya bersama Nanai tadi. Ada pita merah dan di situ ada tulisan, sampai jumpa segera. Siapakah dia? Apakah dia musuhnya Nano atau apa? Menarik.